Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Bias di mata kuliah Sosiologi Komunikasi pertemuan 2 video kedua. Sama seperti di video sebelumnya, saya mohon maaf karena di pertemuan ini saya terpaksa menggunakan avatar karena kondisi saya yang sedang kurang fit. Daripada teman-teman ngeliatin saya lagi sakit ya kan, mendingan pakai avatar jadi masih cakepan gitu. Oke, kita akan lanjut bahasannya mengenai sosiologi komunikasi untuk pertemuan kedua. Saya akan share screen lagi. Oke, kita akan membahas mengenai kelanjutan dari materi untuk minggu ini. Kita udah bahas mengenai apa itu sosiologi, apa itu komunikasi, dan sekarang kita akan bahas mengenai ranah sosiologi komunikasi. Nah, jadi nanti sosiologi komunikasi itu kita akan mempelajari mengenai berbagai macam hal ya. Banyak banget yang akan kita pelajari. Kita akan bahas mengenai pada wilayah komunikasi, pada wilayah individu, kelompok masyarakat, dan juga sistem dunia. Dan kajian sosiologi komunikasi itu berkembang menjadi kajian yang tidak terpisahkan. Kasus dalam komunikasi pun itu menjadi perhatian dalam sosiologi, yaitu utamanya tentang interaksi. Nah, di gambar yang ada di slide teman-teman bisa lihat bahwa ranah sosiologi komunikasi itu nanti ada kaitannya dengan efek media massa, tentang individu, kelompok, masyarakat, dunia, lalu budaya kosmopolitan, proses dan interaksi sosial, dan tidak lupa teknologi telematika. Nah, teknologi ini kan banyak sekali ya membuat perubahan di dalam bagaimana proses interaksi kita satu sama lain. Dulu misalnya kalau mau berinteraksi cuma bisa pakai surat, bisa pakai telepon. Kalau sekarang sudah canggih banget gitu ya, udah sampai bisa video call dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti banyak hal sekali yang akan menjadi bahasan kita di dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Kok nggak mau di... Nah, oke. Nah, sebenarnya seberapa kompleks sih nanti kita akan bahas. Nah, jadi studi sosiologi komunikasi ini memang sifatnya interdisipliner. Jadi kita akan bukan cuma bahas sosiologi sendiri, komunikasi sendiri, bukan ya. Tapi banyak hal yang akan saling berkaitan di dalamnya. Nah, salah satu yang merupakan yang mempengaruhi kompleksitas dalam kajian sosiologi komunikasi yaitu adalah teknologi. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam gambar yang ada di slide ini, kita akan lihat bahwa sosiologi komunikasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam hal ya. Misalnya saja budaya yang pertama. Nah, budaya di masyarakat itu kan beda-beda satu sama lain. Beda budaya, beda nilai yang mereka jalankan, beda kepercayaannya, beda cara berinteraksinya, maka beda juga nanti komunikasinya, beda juga nanti cara mereka mengatasi permasalahan komunikasi. Lalu yang kedua, misalnya ada sosiologi. Nah, sosiologi itu sendiri juga akan mempengaruhi kompleksitas dalam studi sosiologi komunikasi. Masyarakatnya itu sendiri juga kan pasti akan beda-beda. Lalu terkait hukum, agama, administrasi ini juga sama akan mempengaruhi karena hal-hal ini juga mempengaruhi tatanan hidup di masyarakat. Beda agama misalnya pasti interaksi masyarakatnya juga beda. Kalau masyarakatnya itu misalnya kebanyakan Muslim gitu ya, maka mungkin tidak bukannya nggak ada, tapi berbicara mengenai seks sebelum menikah itu mungkin menjadi sesuatu hal yang tabu. Tapi kalau masyarakatnya itu punya agamanya di luar Muslim, mungkin akan lebih terbuka untuk berbicara mengenai seks sebelum menikah. Dan hal-hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana interaksi masyarakatnya. Lalu yang berikutnya ada ekonomi. Jelas ekonomi pasti akan mempengaruhi. Kenapa? Karena ekonomi juga akan mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dengan ekonomi rendah, menengah, ataupun tinggi, cara berkomunikasinya akan beda. Cara interaksinya akan beda. Ya, jadi nanti akan kita pelajari juga ya. Dan yang berikutnya ada negara. Beda negara pasti budayanya beda, aturannya beda, cara komunikasinya juga beda.
Dan tentunya yang terakhir adalah teknologi. Kita nggak bisa pungkiri bahwa teknologi itu udah berubah banget. Contohnya aja sekarang nih. Oh, sebentar. Contohnya sekarang aja nih, misalnya kita kalau bukan karena teknologi, mungkin kita tidak bisa mengadakan kelas kuliah secara online seperti ini gitu ya, dimana teman-teman bisa eh, belajar dari manapun, teman-teman bisa berkomunikasi dengan dosen dari manapun, bahkan berkomunikasinya bukan cuma dengan dosen ya, bahkan dengan avatarnya dosen gitu. Dan teknologi ini dipakai juga untuk membantu kita. Ada yang memang untuk membantu kita, ada yang uh, teknologi memang digunakan uh, dalam memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Nah, dalam hal ini teknologi avatar ini sangat membantu saya sekali ketika membuat video untuk menjelaskan materi ke teman-teman. Karena kalau misalnya nggak ada avatar, saya akan sangat kesulitan nih bikin videonya karena apalagi kondisi saya lagi nggak fit. Jadi ini sebagai salah satu contoh ya bagaimana teknologi itu sangat-sangat mempengaruhi komunikasi dan interaksi di masyarakat saat ini. Nah, objek dari sosiologi komunikasi, objek utamanya pasti dalam menuntut ilmu sosial adalah manusia. Mau nggak mau, kita akan mempelajari diri kita sendiri, kita akan mempelajari manusia di sekitar kita, oke? Jadi, objek utamanya itu adalah manusia dalam konteks individu, kelompok, masyarakat dunia, serta aspek sosiologis di sekitarnya. Sedangkan untuk objek formalnya menekankan pada aktivitas manusia. Jadi, manusianya ngapain nih pada saat mereka berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain. Oke. Jadi, kalau teman-teman lihat dari gambar yang ada di slide, objek keilmuan dari sosiologi komunikasi itu ada objek material atau manusia atau objek utama itu tadi, dan objek formalnya itu aktivitasnya, yaitu interaksi sosialnya, baik dari medianya, perubahan sosialnya, telematika, masalah sosial dan media massa, cyber community, aspek hukum, bisnis media, dan lain sebagainya. Sekarang karena teknologi sudah berkembang, manusia juga sudah berkumpul, berinteraksi bukan hanya secara langsung, tapi juga lewat dunia cyber, maka kita juga akan mempelajari nanti ya terkait cyber community. Jadi bukan hanya masyarakat dalam kehidupan nyata yang kita pelajari, tapi juga masyarakat dalam dunia maya atau dalam dunia cyber. Nah, semoga teman-teman bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan kedua kali ini. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa teman-teman bisa sampaikan lewat forum atau bisa juga teman-teman bertanya secara langsung lewat WhatsApp dosen pengampu kelas masing-masing. Sekali lagi, terima kasih teman-teman sudah mau memahami karena di minggu ini saya membuat videonya menggunakan avatar seperti ini karena kondisi saya memang masih kurang fit. Oke, semoga minggu depan saya sudah bisa bertemu langsung dengan teman-teman atau bikin videonya itu menggunakan sosok saya sendiri ya. Oke, doakan saya semoga bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman seterusnya sampai nanti di pertemuan terakhir. Oke, sampai di sini materi kita. Kalau ada pertanyaan tadi bisa di forum atau bisa langsung hubungi dosen kalian atau teman-teman juga bisa baca lagi slide-nya atau ulang lagi video penjelasan ini. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan dalam video-video materi berikutnya. Dadah!